Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan baik-baik saja. Tadinya video ini ingin saya tayangkan di channel pertama, yaitu New Crystal Tarot Reader. Tetapi karena channel itu jadwalnya penuh banget ya teman-teman, mau post untuk tahun 2022, jadi untuk lunar eclipse dan solar eclipse saya post di channel ini. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, serta untuk pembacaan zodiak kamu boleh mampir ke channel New Crystal Tarot Reader. Di sana juga kamu bisa join membership. Oke, ini untuk bacaan pengaruh zodiak kamu. Saya akan bacakan 12 zodiak dari lunar eclipse atau gerhana bulan yang terjadi di 19 November 2021. Kalau dari Western Astrology, lunar eclipse terjadi di full moon Taurus. Tetapi kalau dari Vedic Astrology, lunar eclipse terjadi di Gemini. Taurus dan Gemini itu berurutan. Jadi kamu juga mesti perhatikan dua zodiak ini atau dari housesnya kamu. Taurus berada di houses kemana dan Gemini berada di houses keberapa kamu. Dan solar eclipse atau gerhana matahari terjadi di 4 Desember 2021. Kalau dari Western Astrology-nya, solar eclipse terjadi di New Moon Sagittarius. Kalau dari Vedic Astrology terjadi di New Moon Capricorn. Dua zodiak ini perhatikan berada di mana di houses zodiak kamu. Namun ini bacaan tarot, jadi kamu yang tidak mengerti cara perhitungan dari Western Astrology boleh simak video ini dari awal sampai akhir agar kamu mengetahui pengaruhnya di dalam kehidupan kamu. Tetapi ini tetap saja bacaan general ya teman-teman, itu sebabnya saya menggunakan dua sistem, Western dan juga Vedic Astrology. Oke, let's move to the deck. Hai Cancer, lunar eclipse di November terjadi di houses ke 11 kamu kalau dari Western, dan di houses ke 12 kamu kalau dari Vedic. Dua houses ini 11 dan 12 harus diperhatikan. Houses ke-12 terkait dengan pelepasan, karma, ya, past life, kemudian juga terkait dengan awakening, keinginan kamu untuk menarik diri. Dan ada hal-hal juga yang kaitannya dengan metafisika, atau di sini terkait dengan penyelesaian satu periode di dalam kehidupan kamu yang kamu rasakan begitu sulit, begitu berat, akan selesai di fase ini. Oke. Dan akan ada hal-hal yang terungkap juga kalau ada masalah yang selama ini belum terselesaikan, yang terkait dengan houses ke-12, misalnya karma yang belum selesai, atau ada hal-hal yang selama ini tersembunyi, siapakah musuh tersembunyi kamu, atau apa yang selama ini irasional, tidak bisa kamu terima dengan nalar. Dengan bantuan lunar eclipse ini semuanya akan menjadi jelas. Tapi kamu akan melewati full moon ya. Full moon ini akan membuat kamu sedikit merenung, tarik diri, dan akan dilema. Semua manusia mengalami itu pada masa full moon. Oke. Ketika kamu menonton video ini artinya kamu tahu situasi dan kondisi kamu. Oke. Kemudian di houses ke-11 juga lunar eclipse kamu patut untuk diperhatikan. Houses ke-11 ini terkait dengan prestasi kamu, kemudian keuntungan kamu, kekayaan, kemakmuran, dan rencana-rencana kamu untuk jangka panjang. Kamu punya impian-impian, ambisi, dan hidup kedepannya seperti apa. Mungkin kamu akan mulai membayangkan itu. Oke. Kemudian solar eclipse terjadi di Sagittarius kalau dari Vedic, di Capricorn ya, Sagittarius dari sisi Western. Nah, ini terjadi di houses ke-6 dan houses ke-7 kamu harus kamu perhatikan. Houses ke-6 terkait dengan pekerjaan kamu, yang sepertinya pekerjaan kamu di sini selama ini mungkin kamu ngerasa pekerjaan kamu kerja keras banget karena tidak memenuhi kebutuhan finansial kamu. Kebutuhan finansial kamu di sini sepertinya semakin banyak, sementara pemasukan kamu dari sisi pekerjaan kamu di sini pas-pasan, atau ya sepertinya harus ikat pinggang ya. Lunar eclipse akan membuat periode penyelesaian. Jadi kamu akan menemukan di fase lunar eclipse ini tentang hal-hal yang terkait dengan bagaimana caranya kamu mendapatkan keuntungan, prestasi, teman, aset ya.
dan apa kewajiban yang harus kamu selesaikan, apa yang harus kamu lepaskan, apa yang memang harus kamu jauhi terkait dengan musuh kamu atau orang-orang yang sebenarnya udah toksik. Oke. Kemudian juga di sini ada kaitannya dengan pekerjaan. Apakah kamu harus melepaskan pekerjaan kamu, memulai pekerjaan baru, atau di sini kamu harus membuat rencana baru terkait dengan pekerjaan kamu untuk kestabilan finansial kamu juga. Oke. Dan ada juga kaitannya dengan pasangan, kekasih, relationship atau kemitraan kamu dengan seseorang, dan sexuality juga, pernikahan kamu juga. Itulah masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kamu yang akan diungkap di lunar eclipse ini nanti, dan juga solar eclipse. Solar eclipse, gerhana matahari adalah awal baru, tetapi tidak langsung seabrek, butuh 4 minggu penyelesaian, pengadaptasian ya. Dan di sanalah baru kamu bisa merealisasikannya. Biarkan diri kamu terbimbing oleh universe. Ikuti saja arahan universe. Walaupun kamu dilema, walaupun kamu ngerasa resah, bingung, confused, tapi solar eclipse mengarahkan kamu untuk ikuti saja, karena pengaruhnya akan bisa terlihat 4 minggu setelah solar eclipse. Oke. Itu penjelasan astrologinya, dan saya akan lihat bacaan dari kartu tarotnya. Apakah ada korelasinya? Oke. Cancer, pengaruh lunar eclipse dan solar eclipse akhir tahun 2021. Cancer, Sun, Moon, dan Rising. Kamu dapat 4 kartu di sini ya. Recovery, ini dia. Kamu rasanya ingin melindungi atau ngecover ya, menyelesaikan, menutupi hal-hal yang terkait dengan kekurangan kebutuhan kamu, atau memang di sini hambatan-hambatan kamu, menutupi masalah-masalah kamu selama ini. Oke. Di sini ada discovery, ada insting dan perseverance ya. Jadi kamu akan ngerasa benar-benar lelah ya, dilema, karena kamu ngerasa di sini perseverance. Kayaknya kamu ngerasa udah capek banget kerja, capek banget mempertahankan situasi kamu yang di sini seabrek-abrek numpuk ya, dari pasangan, kemudian ada hal-hal yang harus kamu lepaskan tapi kamu pertahanin. Kemudian masalah keuntungan dari bisnis kamu, pekerjaan kamu juga, hasil uangnya, pendapatan kamu di sini tidak memungkinkan atau tidak membuat kamu nyaman. Oke. Nah, di sini kamu ngerasa capek terhadap ketekunan kamu sendiri. Oke. Nah, ada insting. Jadi kamu akan menemukan jalan atau kunci solusinya di sini dengan insting kamu. Dengarkan insting kamu. Nah, pada prosesi menemukan insting di lunar eclipse full moon, kamu mungkin akan menyelam ke dalam perasaan kamu dengan discover ini. Dan juga rasa perseverance ini juga sedikit tidak enak ya. Jadi kamu akan ngerasa capek banget. Dan ada kaitannya juga dengan pasangan kamu. Oke. Dan pasangan kamu di sini ada kaitannya dengan misalnya untuk berpasangan seksual menurun ya, atau ada hal-hal yang terkait dengan tidak ada hasrat. Sebenarnya bukan karena ada hal-hal yang lain, tapi memang kamu ditarik ke dalam diri kamu untuk menemukan hal-hal yang menjadi solusi terhadap situasi kamu, karena hanya kamu yang bisa menemukan solusi kamu. Oke. Kemudian di sini saya akan lihat pesan dari spiritual, untuk pesan spiritual kamu Cancer. Kapan bacaan ini periodenya? Sampai ke gerhana bulan selanjutnya, dan ini akan menjadi aspek perubahan besar dalam kehidupan kamu. Oke. Di sini ada yes, the mystic, magic ya. I weave my magic and surrender to the universe. Cancer, kamu punya kekuatan ya, hal-hal yang terkait dengan mystic, magic, karena saya katakan tadi ya, houses ke-12. Oke. Houses ke-12 dilambangkan dengan Saturnus. Kalau kamu merasa sengsara, kalau kamu merasa rugi, kalau kamu ngerasa di sini ditinggalkan, diacuhkan, diabaikan, maka kamu relakan semuanya terjadi. Oke. Karena ada hal-hal yang memang sudah tidak bisa lagi terus kamu pertahanin. Saatnya kamu melepas dan ikuti energi kosmos, kemana kamu diarahkan. Oke.
katanya di sini ya, kamu membuat sihir untuk kamu dan menyerah pada alam semesta. Nah, jadi ini seperti sihirlah diri kamu, buatlah diri kamu agar menyerah pada universe. Serahkan diri kamu sepenuhnya agar kamu dibimbing menemukan solusi. Oke. Dengarkan pesan-pesan intuitif yang datang, Cancer. Ketika kamu nantinya merasa capek banget. Ya, saya sudah pernah melewati fase ini. Ketika saya melihat bisnis saya dan rasanya kok capek banget ya. Capek banget gitu cari produk, menghabiskan uang ya, kemudian nurutin keinginan konsumen, kemudian marketing, promosi, ada rasa lelah. Kamu berada di titik terlelah ya ketika lunar eclipse nantinya. Okay? Tapi ingatlah, kamu di sini dibawa untuk penemuan solusi dari permasalahan kamu. Okay? Apa yang bisa kamu lakukan ya ketika situasi lelah ini? Okay. Ada 3 kartu. Yang pertama di sini sign with the moon. Kamu terkoneksi dengan bulan. Karena kamu Cancer. Cancer adalah energi bulan. Maka intuisi kamu akan semakin peka, semakin tajam ya ketika gerhana bulan nanti. Oke. Jadi tangkaplah, dengarkan pesan intuitif. Tidak harus selalu mendengarkan logikanya kamu. Oke. Kemudian di sini spend time with animal ya. Kamu akan lebih banyak meluangkan waktu bersama dengan hewan peliharaan kamu karena kamu ngerasa mereka ini menyampaikan energi positif untuk kamu. Oke. Dengan kamu menyentuh hewan peliharaan kamu, animals kamu, melihat reaksinya, memberi makan ya, itu akan menyenangkan. Oke. Kamu pergi ke supermarket membeli makanan untuk hewan peliharaan kamu tersenyum sendiri ya, mengingat hewan peliharaan kamu yang kamu belikan. Kemudian saat memberikannya kamu juga tersenyum, memberikan kebahagiaan, bukan? Artinya di sini kalau manusia tidak bisa memberikan kamu perasaan tenang, maka animals kamu mampu memberikannya. Oke. Kemudian di sini ada positive affirmation ya, buat hal-hal yang positif, afirmasi untuk diri kamu ke depannya. I am brave, beautiful, worthy, grateful, I love myself ya. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Oke. Kemudian saya akan lihat perjalanannya. Bagaimana energi Cancer di lunar eclipse dan solar eclipse. Hal apa? Ini akan lebih spesifik lagi ya, teman-teman. Cancer di lunar eclipse dan solar eclipse. Three of Wands. Kemudian di sini ada Knight of Cups, Ace of Pentacles, Age of Swords. Terkait dengan pasangan kamu, relationship. Kalau kamu belum menikah di sini, ini adalah seseorang yang mengagumi kamu, menyukai kamu ya, mengharapkan kamu. Kalau kamu sudah menikah, Knight of Cups ini menunjukkan pasangan kamu. Oke. Dan di sini ada Three of Wands ya, stuck di sini ya. Saya lihat di sini kamu sudah siap ya. Jadi untuk sebagian Cancer di sini, kamu sudah siap untuk menerima seseorang. Tetapi di sini ada hal-hal yang terkait dengan pekerjaan. Apakah itu pekerjaannya ataukah pekerjaan kamu? Apakah itu finansial kamu atau finansialnya dia? Oke. Sehingga kamu di sini seperti bersabar menunggu lagi karena kamu nggak percaya kamu bisa bertanggung jawab, kamu bisa memenuhi kebutuhannya nanti. Atau kalaupun kamu perempuan di sini, kamu ngerasa siap untuk membantu atau mencari uang bersama dengan pasangan kamu, karena di sini dengan Ace of Pentacles kamu merasa kamu punya berkah ya. Lunar eclipse akan mengungkapkan bahwa iya, kamu memang punya berkah yang luar biasa ketika kamu di sini bisa sama-sama dengan pasangan kamu mencari uang untuk kestabilan finansial. Tetapi kamu akan disadarkan bahwa kamu membelenggu sugesti pikiran kamu. Ketika kamu di sini terus-terusan ya menunjukkan potensi kamu bahwa kamu bisa, kamu hebat, kamu bisa cari uang untuk kestabilan finansial, ada rasa lelah. Ketika kamu lelah di sini ya, kamu rasanya pengen dimanja,
pengen disayang, pengen istirahat dulu deh, pengen menjadi perempuan ataupun istri yang benar-benar itu diberikan keuangan atau manja tanggung jawab oleh suami seutuhnya. Oke, capek nyari duit nih intinya. Oke. Kemudian di sini untuk laki-laki, kamu harus meyakinkan diri kamu bahwa kamu mampu. Ke depan kamu akan dapat rezeki keuangan untuk jika kamu ingin menikah di sini ya, karena ada houses ketujuh di sini, pasangan kamu meminta kamu untuk menikahinya atau bagaimana, yakinlah, karena di sini saya lihat kamu membelenggu pikiran kamu dengan ketakutan-ketakutan kamu, tapi pada lunar eclipse nanti akan ada dilema yang kamu rasakan. Untuk menemukan solusi kamu, ikuti insting kamu, oke? Dan prosesnya setengah bulan menuju solar eclipse di 4 Desember. Saya akan lihat energinya ya, Cancer. Cancer, energi solar eclipse 4 Desember. Ups, terlalu banyak. Di sini ada Two of Wands, kemudian Death. Houses ke-12 ya. Ada Death and Rabbit. Kemudian ada Ace of Wands dan Six of Cups. Solar eclipse ya, gerhana matahari. Ini tidak akan seabrek kamu rasakan, tetapi akan kamu lihat perubahannya di 4 minggu seterusnya ya. Kalau kamu saat ini merasa stagnan nantinya setelah lunar eclipse ya, stagnan terhadap kebosanan kamu, kejenuhan kamu di sini, jenuh single, pengen menikah ya, jenuh cari uang, pengennya dimanja dan diberikan kebutuhan sepenuhnya oleh pasangan, jenuh di sini untuk cari duit, dan jenuh di dalam pekerjaan kamu. Dan ada juga kaitannya jenuh terhadap sexuality, pernikahan kamu. Memungkinkan itu terjadi karena ada di houses ke-7. Nah, di sini dengan Death and Rabbit ya, stuck itu akan berakhir ya. Kamu akan menuju awal baru di sini ya. Ada akhir, akan ada awal baru. Apapun yang berakhir nantinya di sini, kamu harus siap dan biarkan semuanya berjalan sesuai dengan keinginan universe. Ikuti saja petunjuk universe. Kalau memang harus berakhir ya udah, jangan dipertahanin lagi, Kalau memang di sini kamu capek, ikuti, istirahat. Jangan memaksa diri untuk kerja terus karena bisa terjadi sesuatu hal kepada kamu, Ada Ace of Wands di sini, akan ada kesempatan ya. So, lihat setelah akhir dia Death and Rabbit ini ya, akan ada kesempatan yang datang kepada kamu dengan Six of Cups. Jadi kalau kamu di sini terkait dengan hubungan percintaan, walaupun kamu berakhir di sini akan balik lagi, dan ketika kamu balik dengan orang ini ya, ini terkait dengan percintaan yang belum menikah, Ketika kamu balik lagi nantinya, bertemu kembali, kamu sudah meyakinkan hati kamu, yaitu setelah solar eclipse 4 minggu ke depan, Ya, ini yang bisa saya lihat. Nah, kalau kamu di sini ingin mengakhiri pekerjaan kamu karena rasa lelah, istirahat saja dulu, jangan diakhiri. Kalaupun memang terbawa suasana diakhiri, misalnya kamu pengen istirahat atau kamu sakit ya, karena terkait dengan houses ke-6 dan ke-7 ini ada kaitannya juga dengan sakit ya. Kalau kamu memang sakit karena lelah pekerjaan di sini, maka waspada juga terhadap eksiden di pekerjaan kamu, kalau memang kamu di sini ngerasa sakit, istirahat, Nah, kalau memang nantinya perusahaan atau bos kamu nggak terima karena kamu sakit dan harus istirahat dan dia memecat kamu atau mem-PHK kamu, nggak apa-apa, diterima. Kenapa? Karena memang itu sudah prosesi perjalanan kamu dalam kehendak universe ya. Tapi ingat, setelah kamu melewati prosesi itu, transformasi, akan ada perubahan besar dalam kehidupan kamu. Di sini kamu akan dapat kesempatan. Bisa saja nanti perusahaan atau bos kamu memanggil kembali orang yang sama, tetapi di sini kamu sudah menjadi seseorang yang
yang baru, dan mereka juga sudah menyadari apa yang mereka salah lakukan kepada kamu atau kurang tepat mereka lakukan kepada kamu. Oke? Jadi lewati prosesi ini dengan mengikuti insting kamu, percayalah kepada universe, jangan berprasangka buruk apapun yang datang. Sebenarnya di sini akan menemukan kamu, membuat kamu menemukan sesuatu yang selama ini tidak kamu temukan di dalam diri kamu. Apa itu? Potensial kamu, kemampuan kamu untuk memperbaiki kehidupan kamu. Oke? Saya akan lihat pesan cinta. Nah, di sini juga saya lihat ya, untuk percintaan solar eclipse. Oh ya, tadi udah saya sebutkan ya, akan ada reunion ya, pertemuan lagi Cancer. Karena Six of Cups di sini masuk nih. Ya. Nah, seperti yang saya katakan, wait, tunggu, sabar, oke? Oke, it is important right now. Kemudian katanya di sini ada romance. Oke. Di sini ya, Six of Cups. Oke, di sini wait ya. Katanya di sini jangan terburu-buru. Izinkan alam untuk mengambil jalannya. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Jangan terburu-buru, biarkan diri kamu terbimbing menurut to the universe ya. Oke, kemudian di sini pesan cinta yang kedua, penting sekarang untuk mengambil langkah mundur ya, take a step back. Oke, seperti yang saya katakan, kalaupun stagnan di sini, biarkan situasi itu. Oke, dan menghabiskan waktu sendirian bersama animals boleh ya. Alih-alih menempatkan fokus kamu pada orang lain, sekaranglah saatnya untuk memberi kepada diri sendiri ya. Jadi di sini dengan sign with the moon ya, kamu terhubung dengan bulan dan afirmasi positif. Ini adalah wujud kamu dalam menemukan diri kamu sendiri yang selama ini diri kamu biarkan bertarung ya, kemudian berkecimpung ya, cari duit terus, kerja terus, oke, atau di sini mengabdi banget kepada pasangan, menunjukkan bahwa kamulah yang terbaik, kamu bisa mengerjakan semuanya, kamu bisa mengendalikan semuanya, pekerjaan rumah tangga, kemudian ngurusin anak, kerja juga, makan semua. Oke, akan tiba pada titiknya di mana kamu akan lelah ya, dan kamu akan sadar bahwa kamu butuh waktu untuk diri kamu. Oke. Nah, di sini ada romance. Percintaan, panah cupid menyerang. Oke. Akan ada percintaan yang baru di sini. Entah ini dengan orang lama atau dengan orang baru, intinya ada percintaan yang baru yang lebih romantis dan yang lebih membahagiakan, yang lebih bergairah tentunya. Oke. Jadi di periode setengah bulan setelah lunar eclipse dan solar eclipse ini akan dilema, tetapi sabar, 4 minggu ke depan perlahan-lahan kamu akan melihat perubahan besar di dalam kehidupan kamu menuju 2022. Oke? Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share. Nantikan video selanjutnya. Salam, bye.